Assalamualaikum, hello. So today kita akan menjelaskan salah satu hewan termahal. Enggak juga deh. Tapi hewan ini cukup mahal, yaitu lobster. Lobster merupakan salah satu hewan krustasea dalam film Arthropoda. So, before you're watching this video, give a big thumbs and subscribe this channel, okay? Materi yang pertama adalah morfologi lobster. Tubuh lobster terdiri dari dua bagian, yaitu kepala dan dada yang menyatu atau cephalothorax dan badan atau abdomen. Cephalothorax diselubungi oleh karapas yang memanjang dari somit terakhir sampai mata, kadang-kadang membentuk rostrum yang menonjol di atas mata. Pada bagian lateral, karapas menutupi ruang branchial sehingga melindungi insang. Mata lobster cukup besar. Ia berupa mata majemuk yang didukung oleh tangkai mata atau stalk. Pergerakan mata bisa dilakukan dengan cara memanjang dan memendek. Lobster memiliki dua pasang antena atau sungut yang berada di bagian luar. Satu pasang berukuran pendek atau antenula dan satu pasang lainnya berukuran lebih panjang. Antena pendek berfungsi sebagai sensor kimia dan mekanis, yaitu alat perasa air atau makanan. Antena panjang berfungsi sebagai alat peraba, perasa, dan pencium. Selain itu, sebagai alat proteksi. Ciri lain yang terdapat pada lobster adalah rostrumnya hampir berbentuk segitiga, memipih, lebar, dan terdapat duri di sekelilingnya. Dilihat dari bagian organ luar, lobster memiliki beberapa alat pelengkap, seperti sepasang antena sebagai perasa dan peraba terhadap pakan dan kondisi lingkungan, sepasang antenula untuk mencium pakan, satu mulut, dan sepasang syapit atau syaripan, 6 ruas badan atau abdomen, ekor yang terdiri dari satu ekor tengah atau telson, serta 2 pasang ekor samping atau uropod, 6 pasang kaki renang atau pleopod yang berperan dalam melakukan gerakan renang, serta 6 pasang kaki untuk berjalan atau Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi pada lobster. Jadi, bagian tubuh pada lobster terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan badan. Bagian kepala ditutupi dengan sebuah cangkang yang disebut dengan karapak, yang berfungsi sebagai alat untuk melindungi organ tubuh seperti otak, insang, hati, dan lambung. Lobster memiliki sepasang antena yang berfungsi sebagai perasa dan peraba terhadap lingkungan. Memiliki sepasang capit dan 4 pasang kaki untuk berjalan. 3-5 pasang kaki juga berfungsi sebagai alat renang. Kaki renang pada induk betina digunakan untuk membersihkan telur atau larva dari tumpukan kotoran di perairan. Itulah anatomi pada lobster yang bisa saya jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan yang ada pada lobster. Nah, pada lobster, sistem pencernaannya itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Nah, lobster ini memiliki cara makan sedikit demi sedikit. Maksudnya itu tidak secara langsung ia makan, tapi ia memiliki proses sehingga ia memakannya sedikit demi sedikit. Nah, pada antena panjang yang dimiliki oleh lobster akan mendeteksi makanan yang ada di sekitarnya, sehingga apabila makanan tersebut menarik, maka antena tersebut mendeteksi keberadaan makanan tersebut. Nah, kemudian apabila makanan tersebut menarik menurut lobster, maka ia akan mengambilnya dan maka capitnya akan mengambil dan menyerahkannya pada kaki jalan pertama pada lobster. Kemudian kaki pertama itu berguna sebagai tangan pemegang
makanan yang akan dikonsumsinya. Kemudian makanan yang dikonsumsi masuk ke dalam mulut yang akan dihancurkan secara mekanik oleh gigi halus yang dimiliki oleh lobster. Kemudian gigi halus tersebut terletak di permukaan mulut si lobster. Nah, makanan yang setelah dihaluskan oleh mulut kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung tersebut makanan akan dicerna secara kimiawi. Nah, kemudian enzim pencernaan disekresikan untuk memecahkan pakan, membentuk enzim yang sederhana. Nah, kemudian enzim yang dihasilkan oleh beberapa organ, misalnya seperti hati. Nah, kemudian terjadi penyerapan zat-zat makanan secara besar-besaran sehingga bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Dan kemudian sisa-sisa makanan yang telah dimakan oleh si lobster akan dikeluarkan melalui anus yang dimiliki oleh lobster. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada lobster. Organ ekskresi utama lobster yaitu pasangan kelenjar, antena, dan maksila. Kelenjar ini disebut juga dengan kelenjar hijau. Lebih dari 90% dan dari sampah nitrogen dibuang dalam wujud amonia. Saya akan memaparkan materi mengenai sistem peredaran darah pada lobster. Sistem peredaran darah pada lobster adalah sistem peredaran darah terbuka, di mana lobster tidak mempunyai arteri atau vena untuk mengalirkan darahnya. Darah yang mengandung oksigen dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Darah tidak mengandung hemoglobin melainkan hemosianin yang daya ikatnya terhadap O2 atau oksigen rendah. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem saraf pada lobster. Jadi sistem saraf pada lobster ini sama dengan sistem saraf pada hewan-hewan krustasea lainnya, yaitu menggunakan sistem saraf tangga tali. Sistem saraf tangga tali merupakan sistem saraf yang paling sederhana. Mengapa demikian? Karena hanya terdiri dari sepasang simpul saraf dan dua tali saraf memanjang dan bercabang-cabang melintang seperti tangga tali. Sistem saraf pada lobster ini memusat menjadi semacam otak dan penyatuan ganglia. Otak berhubungan dengan saraf ke antena pertama, mata majemuk dan saraf melingkar, ke esofagus, kemudian menuju ke benang saraf ventral. Baik, materi selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada lobster. Lobster bernapas menggunakan insang. Insang pada lobster dilengkapi dengan serangkaian kipas yang akan mensirkulasikan air kaya oksigen melalui insangnya untuk bernapas dan mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida. Insang terletak di dalam karapaks dan melekat pada pangkal kaki jalan dan capit. Lobster dapat bertahan di daratan asalkan insangnya tetap terjaga dalam kondisi lembab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat lobster bagi manusia. Lobster memiliki kandungan asam lemak omega 3, sehingga dengan mengonsumsi lobster dapat membantu pertumbuhan serta perkembangan pada sel otak Anda. Manfaat asam omega 3 bagi otak adalah sebagai perangsang sel pada otak sehingga dapat bekerja dengan baik.
Lobster juga bermanfaat sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran ekologis lobster. Sama seperti hewan frustase lainnya, lobster memiliki peran sebagai bioindikator dalam suatu perairan. Jadi, kualitas suatu perairan dapat dilihat dengan keberadaan lobster di dalamnya. So, this is enough for our video. Thank you for watching and have a nice day. Bye!